Oke, oke, makasih sudah hadir ya di dalam seminar ini. Kita sekarang membicarakan tentang komunikasi digital. Komunikasi digital untuk sebuah perusahaan, ya. Walaupun tadi kita udah bahas ada yang non perusahaan ya, tapi yang kita usahakan digital perusahaannya dulu. Dalam perusahaan banyak departemen yang banyak menggunakan komunikasi digital, contohnya ya advertising atau periklanan itu advertisingnya digital. Makanya sampai ada sekarang kuliah pun atau belajar pun tentang digital marketing. Nah, itu digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang memerlukan eh, sebuah periklanan di bidang digital marketing. Gitu. Kenapa? Karena memang pada masa-masa pandemi ini apalagi semua advertising larinya ke digital. Orang yang bisa menguasai dunia digital sekarang sudah berubah ya. Dia bisa menempatkan sebuah posisi dalam bidang perdagangan lebih lebih unggul gitu ya. Nah itu. Itu kira-kira sekarang kenapa orang menggunakan digital marketing. Banyak hal-hal lain yang selain digital marketing yang bersifat advertising yang kita pernah bahas juga adalah human research development-nya ya atau PR-nya. Sekarang PR juga sudah tidak bergerak di bidang itu ya. Seperti Anda sekarang kuliah dengan atau bicara seminar ini dengan cara Zoom gitu. Nah, ini sudah ada perubahan kebiasaan gitu di dalam satu konteks gitu ya. Sudah ada kebiasaan yang berbeda di situ. Waduh, ini Taufik ada dua nih. Oh, dia pakai Ya Pak, saya kamera. pakai PC satu, pakai handphone satu Pak. Oke ya, boleh. Nah ini kebiasaan digitalnya ya uh, sudah berubah, kulturnya sudah berubah. Nah, dalam komunikasi digital ya, dalam komunikasi digital ada dua macam tadi kita bahas. Ada grup ya, komunikasi grup. Bedanya di mana? Kalau komunikasi grup itu bisa dua arah. Artinya ada feedback yang harus diterima oleh saya sebagai penjual misalkan dari customer-nya, dari grup ya biasanya seperti itu karena dia ada komunikasi dua arah yang intent. Itu yang dipakai untuk teknologi yang namanya customer relation management. Tapi ada satu lagi yang disebutnya dengan komunikasi publik atau public communication. Itu sifatnya spreadsheet, kayak iklan, advertising yang nggak pakai komen-komen, misalkan dia dibikin secara profesional, itu disebutnya komunikasi ke publik. Secara digital, ya sekarang sudah di-spread. Flyer-flyer yang sifatnya itu disebutnya komunikasi digital. Dia sifatnya di-spread, disebar aja siapa yang mau lihat, silahkan, nggak mau lepas gitu. Nah itu yang kedua. Yang kedua itu juga banyak dipakai oleh orang-orang ya, misalkan menggunakan media sosial gitu ya. Media sosial itu termasuk salah satu yang komunikasi digital yang sifatnya spread keluar gitu. Tapi ada juga yang media sosial yang membutuhkan feedback ya, feedbacknya itu yaitu yang apa kata netizen kadang-kadang kayak gitu. Nah itu grup. Jadi dalam media sosial juga ada yang sifatnya spread satu arah, ada yang sifatnya itu. Nah kemudian kita sudah bahas juga contoh-contoh yang tadi saya sebutkan tentang contoh, ada nggak sih perdagangan yang tidak menggunakan media digital? Ada yang konvensional, seperti yang saya bahas tadi adalah pasar sayur tadi ya. Kenapa pasar sayur sulit? Karena pasar sayur itu cepat busuk, ya. Sulit untuk dikirim ke seseorang dengan keadaan segar, jeda beberapa hari gitu, nggak mungkin. Nah, yang paling banyak di pasar digital adalah pasar pabrikan. Bidang konsumen sayur itu sulit masuk ke pasar digital. Tapi kalau yang pabrikan itu adalah pasar digital. Contohnya kayak tadi pabrikan-pabrikan yang mengeluarkan produk-produk makanan. Nah, itu bisa dilepas di pasar digital dengan expired date tertentu ya, gitu maksud saya. Nah, itu bisa di. Nah, jadi ada dua jenis
sistem yang dipakai sebetulnya dalam manualnya juga di dalam itunya. Nah, itu kira-kira seminar hari ini yang kita bicarakan hari ini. Nanti kita akan bicarakan lagi minggu depan ya. Sampai sini kemungkinan ada yang ditanyakan tidak? Oke ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin seminar sampai sini dulu, kita cukupkan dulu.